Weh, banyak lah. Oh, ayo kan. Internasional mah. Oh, gila deh. Kau make itu ngeker lah? Hah? Enggak. Canggih. Itu canggihan. Canggih. Enggak enggak. Kan rekaman enggak? Enggak live kan? Rekaman. Bisa disedorin di mana-mana. Hah? Itu namanya kurang pas. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwah semuanya serta para santri semuanya yang berhadir, alhamdulillah kita bersyukur pada malam ini kita kembali bertemu bermajelis di Masjid Nurul Falah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini memberikan manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mulai malam ini kita berniat untuk belajar tentang arkanul iman, tentang rukun iman. Ya. Ini sangat penting kita mempelajarinya karena inilah bagian terpenting dari pelajaran akidah, pelajaran tentang keimanan. Karena kita belajar tentang rukunnya, ya, rukun dari akidah atau rukun dari iman ini. Nah, kita akan bahas, ya, kita akan pelajari ini berdasarkan sebuah buku, ya. Jadi kita bedah buku, ya, buku tentang membahas rukun iman ini diantaranya yang ditulis oleh para ustadz, ya. Seperti yang saya bawa hari ini, buku yang berjudul Belajar Rukun Iman Mudah dan Ilmiah. Ya, ini bukunya. Belajar Rukun Iman Mudah dan Ilmiah. Buku ini disusun oleh guru kita Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA. Bukunya tipis, hanya pembahasan sekitar, ya, 180 halaman, lebih kurang 190 halaman. Ini adalah sangat ringkas. Ada buku yang lain yang disusun oleh salah seorang guru kita yang lainnya, yaitu Al-Ustadz Dr. Firanda Anirja. Judul bukunya
rinci rukun iman ya. Dan itu 2 jilid. Tebal-tebal ya, 2 jilid tebal-tebal. Mungkin sekitar 600 halaman lebih keduanya. Mungkin lebih. Syarah rinci rukun iman itu ditulis disusun oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja. Dan itu sangat detail, sangat rinci. Namun kita belajar dulu dari yang sederhana dulu. Baik. Ketika kebanyakan orang-orang ya, dia merasa malu, merasa tidak enak ketika mungkin anaknya atau adiknya ya tidak naik kelas. Tidak naik kelas berarti apa tuh? Tinggal kelas ya. Apabila mungkin hal itu terjadinya berulang-ulang kali di sebuah sekolah, misalkan di SD ya, tidak naik kelas 2, nanti tidak naik lagi kelas 4. Ini malu sekali ya. Ternyata sebenarnya banyak di antara kaum muslimin yang sebenarnya tidak naik kelas ya, dalam hal ilmu agama Islam, khususnya dalam hal pembahasan tentang akidah, khususnya pembahasan tentang rukun iman ya. Dia mungkin hanya sekedar tahu rukun iman 6 gitu kan. Nah, itu pun kadang kalau ditanya kadang tidak hafal kan 6-6-nya ya, kadang salah pula atau lupa pula. Sehingga levelnya, tingkatan pemahamannya tentang akidah, kelas pemahamannya tentang iman itu rendah, tidak naik-naik ya. Walaupun mungkin dia pendidikan dunianya namanya pendidikan formal ya, sudah tamat SMP, sudah tamat SMA, mungkin sudah S1 ya, atau sudah S2, atau mungkin ya sudah S3. Namun untuk kelas pemahamannya tentang akidah, tentang keimanan, apalagi yang bersumber kepada Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini hanya dia tetap di level itu saja, rukun iman 6 itu saja ya. Tapi dia nggak tahu, nggak pernah belajar ya. Sehingga banyak di antara kaum muslimin begitu, nggak naik kelas dalam ilmu agama ya, nggak bisa baca Quran sejak kecil sampai tua ya, nggak bisa baca Quran ya. Baca bisa dalam makna lancar dulu lah, nggak usah tajwid apanya, makharijul huruf, sifat huruf nggak usah dulu ya. Yang penting lancar aja dulu ya. Itu enggak, dari kecil sampai tua nggak bisa baca Quran. Ini kan namanya tinggal kelas namanya ya. Atau mungkin apa, dari kecil sampai gaek tuh nggak pernah tahu apa makna bacaan sholatnya. Mungkin dia sholat setiap hari ya, tapi nggak ngerti, nggak paham apa makna baca sholat dari takbir Allahu Akbar terus semuanya sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ditanya kepadanya apa arti Sami Allahu liman hamidah, nah dia bingung, entah. Apalagi kalau ditanya apa arti wajiburni ya, dia lebih nggak tahu lagi ya. Padahal ya baca sholat itu hanya berapa? Bacaan berdiri, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk, bacaan tahiyat, 6 cuma. Kalau pelajari, kalau daurah itu 1 hari tamat itu ya. Kalau daurah benar ini dari jam 8 sampai asar insya Allah tamat itu. Tapi apa? Dia nggak naik kelas, dia cuma hafal saja. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Apa? Cuman artinya ya, maknanya dia nggak tahu. Ini namanya apa? Nggak naik kelas namanya, pemahaman ilmu tentang agama Islamnya, khususnya tentang bacaan sholat.
Yang lebih berat daripada itu apa? Tidak naik kelas pemahamannya tentang akidah, tentang iman, ya. Tidak ngerti dia, tidak paham dia. Bahkan mungkin sampai udah tua tuh juga gak naik kelas pemahamannya tentang akidah, tentang iman. Bisa dites itu, ya. Terangkan apa maksudnya kita beriman kepada malaikat, itu maksudnya apa, maknanya apa, coba terangkan. Dia nggak ngerti, ya, nggak paham dia. Nah, sebagian orang hanya sekedar apa, hafal rukun iman ada 6, hafal rukun Islam ada berapa, 5, gitu aja. Namun ketika ditanya geleng-geleng kepala, ya, nggak tahu dia. Ini namanya tinggal kelas. Ini namanya nggak naik kelas. Nah, kadang sebagian orang hanya gelisah, hanya bingung kalau tinggal kelas dalam hal sekolah formal. Ya, padahal sekolah formal itu bukan kita merendahkan, meremehkan, kebutuhannya hanya untuk membaca dan berhitung. Itu kebutuhan pokok. Kalau udah pandai baca, lah pandai berhitung, itu udah dasar. Udah dasar sekali. Nah, melihat kondisi begini, para adik-adik, para jemaah semuanya, para santri, maka ini perlu kita untuk belajar, ya, sedikit demi sedikit terlebih dahulu tentang akidah, tentang iman, dan kita belajar rukunnya langsung, rukun akidah atau rukun iman, ya. Nah, mudah-mudahan ini ya paham, ya. Baik, kita lanjut. Para bapak, para ikhwah, para santri semuanya, ya. Kita masuk ke poin yang kedua, ya. Tahu nggak kita kenapa ada orang bunuh diri? Ya. Itu hanya gara-gara masalah sepele. Bunuh diri dia. Diminumnya baygon, ya. Minumnya bensin mungkin. Ya, bensin nggak ada lagi, ya, orang jualnya. Sudah habis bensinnya. Premium tidak ada lagi. Ya. Ya, diminumnya pestisida mungkin, ya. Atau gantung diri, atau loncat ke mana? Jurang. Ke jurang. Dia bunuh diri cuma gara-gara sepele. Apa masalahnya? Misalkan diputusin pacar, misalkan. Ya, bunuh diri. Ya. Atau yang lebih ganas apa? Bunuh diri kenapa? Gara-gara HP-nya hilang. Ini benar-benar nih, ya. HP-nya hilang, ada tamat, ya. Bunuh diri lagi. Kenapa ada begitu, ya? Orang hanya masalah itu akhirnya mereka bunuh diri. Di antara jawabannya adalah dia hidup itu tidak punya akidah, tidak punya iman, tidak punya prinsip, ya, tidak punya pegangan, ya, sehingga gampang saja bunuh diri gara-gara masalah yang remeh, masalah temeh, masalah sepele itu, sehingga hidupnya gampang terombang-ambing, ya, kesana kemari bingung tuh, ya, orang ke selatan dia ke selatan, bukan? Orang ke utara, dia kemana? Ke utara juga. Tidak paham tuh, mengapa orang ke selatan dia nggak tahu, ya. Mengapa orang ke utara dia nggak tahu, dia ikut aja, ya. Tidak ada prinsip hidup, ya. Tidak ada akidah dan keimanan. Yang mungkin ibarat air, ya, di daun keladi, ya, di daun talas. Nah, kemana ya? Ini bahaya, ya. Bangunan yang tidak kuat, perhatikan ini. Bangunan yang tidak kuat itu biasanya atau kebanyakannya karena pondasinya rapuh, ya. Pondasinya tidak beres. Rumah atau bangunan, kalau dia dibangun, ditegakkan, didirikan tanpa pondasi yang beres, tanpa pondasi yang kuat, pondasinya hanya asal-asalan, gitu kan? Maka apa? Tidak perlu ada gempa
itu roboh itu. Ya, roboh. Kalau fondasinya tidak beres. Tidak perlu gempa bumi untuk runtuh rumah itu. Tidak perlu badai, kancang, topan, tidak perlu. Hanya sekedar atok yang di bebannya, yang ditampungnya. Itu kalau fondasi tidak beres, runtuh, roboh, ya. Jadi Muslim yang kuat, Muslim yang betul-betul, maka dia akan memiliki pondasi yang kuat, memperhatikan pondasinya yang beres, yang kuat. Itulah akidah, ya. Itulah dia iman. Itulah dia yang disebut dengan pondasi Islam, pondasi iman, rukun iman, ya. Di dalam agama Islam, di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, para ikhwan, para santri semuanya, ya, akidah dan iman ini menjadi prioritas utama. Ya, akidah dan iman ini menjadi hal yang terpenting. Dakwah semua nabi, dakwah semua rasul, intisarinya adalah tentang iman kepada Allah, tentang akidah. Begitu juga dakwah penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau berdakwah mengajarkan Islam pertama sekali di kota Makkah dengan menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai iman, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip iman. Ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Coba kita lihat surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ayat 1 sampai 5. Ini disebut oleh ulama, dengan ayat ini Allah mengangkat Nabi Muhammad jadi Rasul. Ya. Ini dalil, termasuk salah satu dalil Nabi Muhammad dipilih atau diangkat oleh Allah jadi Rasul. Apa dalilnya? Ayatnya surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut. Itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir, bangunlah, berikanlah peringatan, berikanlah dakwah, berikanlah kaji, kata orang awak, ya. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu yaitu Allah agungkanlah, agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, tinggalkanlah keburukan, kotoran, yaitu kesyirikan. Ya, tinggalkanlah, jauhilah kotoran, yaitu kesyirikan. Ayat-ayat ini, yaitu 5 ayat ini, perhatikan, ya. Ini ditujukan pertama sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mengajarkan tentang tauhid, tentang iman. Nah, di antara poinnya adalah wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Rabbmu. Ini tentang akidah, ini tentang iman, ini tentang tauhid. Dan juga ayat ini adalah peringatan untuk meninggalkan syirik, meninggalkan lawan dari tauhid.
warrujza fahjur, tinggalkanlah kotoran, yaitu kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau bangkit, beliau bangun untuk melaksanakan tugas ini, dan beliau laksanakan tugas ini sebaik-baiknya, bahkan dalam waktu yang panjang, ya, dalam waktu yang lama, dakwah kepada pengagungan kepada Allah, yaitu kepada keimanan kepada Allah, dan dakwah dari peringatan bagaimana manusia meninggalkan kesyirikan. Lama, disebutkan sampai kurang lebih 13 tahun. Lama sekali, ya, 13 tahun beliau lurus istiqamah menjalankan tugas ini, mendakwahkan tentang pengagungan kepada Allah, yaitu tauhid, iman, kemudian memberikan peringatan kepada manusia agar meninggalkan dan menjauhi kesyirikan. Kemudian dalam jangka waktu, rentang waktu 13 tahun tersebut, kaum muslimin ketika itu, yaitu para sahabat, perhatikan di sejarah sedikit, kaum muslimin ketika itu, yaitu para sahabat yang berada di Makkah, itu ketika itu masih sedikit, istilahnya minoritas, ya, sedikit. Sehingga sebagian para sahabat yang sedikit tersebut kadang mengalami cobaan, mengalami ujian, mengalami tekanan, mengalami intimidasi, ya, yang bukan ringan intimidasinya, cobaannya, ya, baik penekanannya atau intimidasinya berkaitan dengan psikis, mental, ataupun juga intimidasinya juga berkenaan dengan fisik, ya. Para sahabat ketika itu diintimidasi, ditindas oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik jahiliyah ketika itu, ya. Banyak kisah, Bilal bin Rabah, ya, dan yang lainnya. Namun apa yang terjadi? Berbagai macam bentuk cobaan, ya, intimidasi dan tekanan tersebut, yang macam-macam modelnya bahkan berat, semuanya dengan izin Allah bisa dilalui semuanya oleh para sahabat, ya, bisa dilewati semuanya oleh para sahabat. Para sahabat lulus ujian, ya, lulus cobaan, dan mereka berhasil melewati hari-hari berat tersebut. Nah, disinilah poin tertingginya kenapa para sahabat itu menjadi panutan, kenapa para sahabat itu menjadi teladan. Mereka telah berhasil, ya, melewati cobaan, ujian, intimidasi yang dilancarkan, yang digencarkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika itu. Nah, salah satu kunci keberhasilan para sahabat adalah karena akidahnya yang kuat. Nah, ini rahasianya. Salah satu kuncinya para sahabat itu sukses menghadapi intimidasi tersebut adalah karena kuatnya keimanan menancap dan tertanam dalam hati mereka. Ya, bukan, ya, diputusin pacar bunuh diri, jadi ya, HP hilang bunuh diri, ya. Ini bahaya, ya. Betul-betul bahaya. Baik. Kemudian sehingga wajar tuh para ikhwah semuanya, kaum muslimin dan para santri semuanya, wajar Nabi istiqamah terus dan menerus, ya, mendakwahkan keimanan ini, mendakwahkan akidah ini, mendakwahkan tentang tauhid ini. Bahkan disebutkan sampai menjelang hari-hari, beberapa hari beliau meninggal, ya, sampai beberapa hari sebelum beliau meninggal, Nabi Muhammad tetap mengajarkan, mendakwahkan tentang akidah, tentang iman, tentang tauhid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Masya
ladhi jiddan. Insyaallah. Perhatikan dalam hadis riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat ini beliau bercerita, ya perhatikan, mengisahkan. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Kata Jundub bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, beliau berpesan, itu adalah 5 hari sebelum Nabi meninggal. 5 hari sebelum Nabi meninggal. Siapa yang tahu Nabi meninggal hari apa? Hari Senin. Nabi lahirnya hari Senin. Nah, kita hitung mundur. Kalau hari Senin Nabi meninggal, 5 hari sebelum Senin mundur. Ahad mundur, Sabtu mundur, Jumat mundur, Kamis mundur, Rabu. Di sekitar hari Selasa Nabi ini bersabda. Lebih kurang hari Selasa Nabi bersabda, 5 hari sebelum Nabi meninggal. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida wa salihihim masajida. Kata Nabi, berarti kan? Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya orang-orang dahulu sebelum kalian, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani dan semacamnya, mereka menjadikan kuburan Nabi dan kuburan orang soleh sebagai masjid, sebagai tempat sholat, sebagai tempat beribadah. Kuburan dijadikan sebagai masjid. Masjid artinya tempat sujud. Tempat sujud berarti tempat bersolat. Bersolat berarti tempat beribadah. Ya. Jadi Nabi mengatakan, orang-orang dulu sebelum kalian, kata Nabi, mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi dan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid, sebagai tempat sholat, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidu al-qubura masajida. Lalu ketika itu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, janganlah kalian wahai umatku, wahai para sahabatku, menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi larang. Nabi larang. Nabi tagahan. Ini hadis Sahih Muslim. Nabi melarang, Nabi menagahan. Jangan kalian wahai sahabatku, wahai umatku, menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat sholat, tempat sujud, tempat beribadah. Jangan. Inni anhaakum an dalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal seperti itu. Nabi betul-betul tegas. Nabi betul-betul tegas. Nah, ini adalah 5 hari sebelum Nabi meninggal. Dan para ulama menjelaskan, larangan yang disampaikan Nabi ini, pesan yang disampaikan Nabi ini, wasiat disampaikan Nabi ini adalah dalam rangka menjaga akidah, menjaga iman, menjaga tauhid, supaya jangan sampai jatuh kepada kekufuran atau jatuh kepada kesyirikan. Ya, karena ulama ketika meneliti sejarah sepanjang zaman, di antara penyebab tergelincirnya sebagian manusia jatuh ke dalam kekufuran atau kesyirikan adalah karena pengkultusan kuburan, ya, pengkeramatan kuburan, ya, pengagungan kepada kuburan. Ya, ini sudah dibahas oleh para ulama. Sikap hulu melampaui batas terhadap kuburan,
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti. Jangan. Ya, jangan. Nah, ini adalah untuk menjaga akidah, menjaga iman, menjaga tauhid. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut. Sekarang kita lihat lagi para ikhwah, para jemaah, para santri semuanya. Antara akidah, ibadah, akhlak. Ya, ada tiga. Akidah, ibadah, akhlak. Islam sebagai agama yang sempurna, ya, sehingga semuanya diatur. Ya, bagaimana hubungan manusia dengan Allah, dengan Rabb, itu diatur, dijelaskan, diterangkan. Bagaimana manusia hubungannya kepada sesama mereka, sama manusia, itu diatur, ya, ditunjukkan. Bahkan sampai detail dan rinci dijelaskan oleh ajaran Nabi Muhammad, oleh syariat Islam. Hubungan manusia dengan orang tuanya, hubungan manusia dengan anaknya, hubungan seorang suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan pemimpin, hubungan dengan saudara muslim yang lain, hubungan dengan non muslim, dan seterusnya. Ya, rinci dan lengkap, semuanya diatur. Ya, semuanya diatur. Nah, kesimpulannya dari Islam ini, para santri semuanya perhatikan, kesimpulan dari agama Islam, dari syariat Islam ini ada tiga. Ya. Pertama akidah, kedua ibadah, ketiga akhlak. Nah, ini sederhananya begitu, ya. Cakupan dari agama Islam, cakupan dari ajaran Islam itu tiga. Ya. Pertama apa tadi? Akidah. Kedua apa? Ibadah. Ketiga akhlak. Akidah ini adalah fondasi. Ya, ini asas. Supaya kuat bangunan di atasnya. Sehingga dalam beragama ini seseorang itu punya pendirian, punya prinsip, tidak gampang terombang-ambing. Ya. Ini akidah, dia fondasi. Kemudian kalau ibadah, itu merupakan cara dan bentuk seseorang bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini juga diatur bagaimana beribadah, bagaimana mencari pahala, bagaimana menghapus dosa, bagaimana supaya kita naik derajatnya di surga, bagaimana supaya kita aman nanti di akhirat, bagaimana cara supaya kita aman di alam kubur. Semuanya ditunjukkan berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran atau petunjuk Rasul dalam hadisnya. Ya. Yang ketiga adalah akhlak atau adab. Nah, ini adalah aturan atau hubungan kepada sesama, bahkan kepada makhluk yang lainnya. Ya, kepada sesama manusia, kepada sesama muslim, bahkan juga kepada yang lainnya dari kalangan binatang, tumbuhan, dan seterusnya. Jadi ketiga-tiganya ini adalah saling melengkapi. Ketiga-tiganya ini adalah memang penting. Coba lihat bangunan atau rumah, ada pondasi, ada tonggak, ada dinding, ada atap. Kan saling perlu semuanya, ya, saling menguatkan semuanya. Nah, begitu juga akidah, ibadah, adab, akhlak, semuanya penting. Ya, semuanya perlu, semuanya adalah saling melengkapi. Namun sekali lagi apa? Akidah atau fondasi ini paling penting. Ya, banyaknya ibadah, rancaknya adab itu kalau fondasinya
ya, lunak, ya, rapuh, maka bagus mana tonggaknya, bagus mana dindingnya, rancak mana atapnya. Kalau pondasinya tidak beres, runtuh jadinya. Sehingga ketika seseorang ya memperhatikan ini, bagaimana pondasi benar, bagaimana dinding kokoh, bagaimana atapnya benar. Nah, ini semuanya betul-betul diperhatikan. Kalau tidak ada kalau tidak ada pondasi, ya parah. Tidak ada dinding, nanti ya kena hujan, kena panas, ya. Tidak ada atap, ya kena hujan, dah pasti. Nah, maka semuanya itu perlu. Sehingga dalam hadis, perhatikan, dalam hadis Imam Abu Daud dan juga hadis Imam At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Perhatikan ini. Masih konsentrasi enggak? Mengaji ini oleh lama-lama ya. Tapi kalau belajar yang lain enggak apa-apa lama-lama. Enggak lama ya. Belajar yang sifatnya praktek ya, praktis. Seperti tahsin, bahasa Arab, nah itu bahasa sorah ya, ngecek-ngecek, apa-apa lama-lama. Ini kalau ngaji ini ya, sejam itu lebih ya. Perhatikan, bentar lagi perhatikan. Jadi Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan. Perhatikan, mukmin yang paling sempurna imannya. Siapa mereka? Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Berarti ini penting sekali akhlak itu, penting sekali adab itu. Bahkan sampai disimpulkan oleh para ulama, semakin sempurna akidah dan iman seseorang, maka akan semakin baik, semakin mulia akhlaknya. Semakin rapuh akidah atau iman seseorang, maka semakin buruk atau bejat akhlaknya. Ini berdasarkan hadis ini, karena Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nabi tidak pernah bohong ya. Sebaik-baiknya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu kalau ada tanya, ya, gimana tuh Ustaz? Ada orang yang rajin ngaji, ya, rajin taklim, bahkan sudah belajar tauhid, belajar akidah, namun apa? Ternyata masih buruk akhlaknya. Ya, jarang menyapa, nggak ada sopan santun, ya, nggak mau senyum, ya, nggak mau menjawab salam, nggak mau negur, ya. Ini gimana, Ustaz? Ya, maka kita jawab, itu pertanda bahwa akidahnya belum kuat. Itu jawabannya. Kalau dia masih gak mau negur, gak mau nyapa, gak sopan, gak santun, gak ada senyum sama orang ya, gak ada jawab salam orang, ini menunjukkan apa? Belum kuat akidahnya. Kenapa? Karena akidah atau iman itu bukannya sekedar teori, ya, bukannya sekedar teori, tapi harus ada prakteknya. Harus ada prakteknya. Jadi akhlak itu kalau disimpulkan, ada dibahas oleh Ustaz Dr. Firanda dalam salah satu kitabnya Syarah Kitabul Jami' karya Ustaz Dr. Firanda, ketika beliau membahas hadis-hadis tentang akhlak, tentang adab,
Jadi ada seorang ulama mendefinisikan, memberikan pengertian akhlak itu opo, gitu kan? Akhlak itu apa? Kesimpulannya cuma dua, ya. Lebih kurang kesimpulan akhlak yang baik itu cuma dua. Pertama adalah kita memancarkan atau mengeluarkan energi positif. Nah, ini bahasa agak tinggi, ya. Hal yang baik, hal yang menyenangkan, ya, yang sesuai syariat, ya, kepada orang lain. Itu poin pertama, ya. Kita mengeluarkan, ya, energi positif, ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, yang sesuai syariat, ya, sesuai Quran dan hadis, ya, kepada orang lain. Ini poin pertama, adab akhlak yang mulia. Yang kedua adalah kita menahan, mencegah hal-hal yang akan membuat orang lain menjadi tidak nyaman, ya, menjadi tidak happy, tidak senang dan semacamnya. Sekali lagi dengan koridor Al-Quran dan hadis. Apa contohnya? Contohnya banyak akhlak yang mulia itu. Yang paling mudah, paling gampang itu, pertama sekali adab atau akhlak yang mulia itu adalah senyum kepada orang lain, ya. Wajah yang ceria pada orang lain, menyapa, ya, sopan, santun, ya, ringan tangan, bukan capek tangan, ya, beda lain. Gampang nolong. Ini yang dasar-dasar, yang nampak-nampak cepat oleh masuk manusia, oleh kaum muslimin umumnya. Ini ada akhlak nih, ya. Maka ketika seorang itu masih tidak mau nyapa, tidak mau senyum, tidak mau negur, tidak mau jawab salam, ya, berpaling, paling muka, ini sudah menunjukkan apa? Akidahnya belum kuat. Karena yang namanya akidah, keimanan ini dia butuh praktek. Butuh praktek. Saya tutup, ya, dengan penjelasan para ulama. Jadi tadi sudah jelas, ya, hubungan antara akidah dengan akhlak sudah jelas. Ya, kalau benar dan kuat akidahnya, sempurna akidahnya, maka benar dan kuat pula dan sempurna pula akhlaknya. Sekarang bagaimana hubungan akidah dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan amal soleh, ya? Saya bacakan hadisnya, saya tutup, ya. Hadis riwayat Muslim. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana hubungan antara akidah dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan ketaatan. Oh, tadi hubungan akidah dengan hubungan iman dengan akhlak sudah tadi, ya. Dalilnya hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang. Ragu rawinya. Ya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama, yang paling baik, yang paling afdal dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling ringan, yang paling bawah dari iman itu adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah salah satu bentuk iman. Perhatikan, ketika para ulama membahas tentang amal soleh, ketika para ulama membahas tentang amal ketaatan, ketika para ulama membahas ibadah, cuma 3. Ya, amal soleh apapun, amal ibadah apapun, itu cuma 3. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Ya, ini kesimpulan, udah sepakat mungkin nih, ya. Ibadah apa saja, sebutkan semuanya ibadah, ya. Cuma kembali ketiga ini. Ibadah dengan hati, ibadah dengan lisan, ibadah dengan perbuatan anggota badan. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya iman itu berbuah ketiga-tiganya, menghasilkan ketiga-tiganya.
dengan hati Nabi contohkan di sini adalah malu. Ya, malu. Sifat malu. Ya, berbuat yang buruk, berbuat yang salah, berbuat maksiat dan semacamnya, berbuat tidak pantas, malu sehingga nggak jadi berbuat seperti itu. Tahan dia untuk berbuat yang tidak pantas, yang buruk, yang jorok dan semacamnya. Malu. Dan malu tempatnya di hati. Lalu yang kedua, ya, Nabi sebutkan di sini adalah qaulu, perkataan la ilaha illallah. Inilah dia ibadah amalan dengan lisan, dengan lidah. Itu zikir. Lalu yang ketiga Nabi contohkan imatatul adza 'anit thariq, membuang gangguan dari jalanan, bukan membuang, menyingkirkan atau membersihkan gangguan dari jalanan. Ini adalah amal ibadah dengan anggota badan. Ya, amal ibadah dengan anggota badan. Jadi iman itu dia akan berdampak kepada ibadah, pada amal soleh, baik ibadahnya hati maupun ibadahnya nanti lisan maupun ibadahnya anggota badan. Baik amal solehnya amal soleh hati, amal soleh lisan, atau amal soleh anggota badan. Itu nanti hubungannya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Lama makan petang buah, lama ngaji bersambung. Kita sambung nanti boleh ya. Barakallahu fikum. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.